Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan akan menyampaikan sebuah materi berjudul Linkage Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan. Selamat menyaksikan. Definisi stabilitas keuangan yang diterima secara luas di kalangan akademis dan bank sentral diartikan sebagai suatu kondisi yang menjamin pencapaian stabilitas harga, yaitu harga yang rendah dan stabil. Hubungan antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan saling melengkapi atau saling berlawanan satu sama lain. Dalam melaksanakan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, kebutuhan mendasar atau prasyarat bagi bank sentral termasuk Bank Indonesia adalah adanya data atau informasi kondisi bank, baik secara individual maupun agregat. Kebutuhan tersebut yang sangat tergantung pada mekanisme dan kewenangan yang ditetapkan adalah kunci untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respon kebijakan yang diperlukan bank sentral, baik terhadap institusi keuangan termasuk bank yang mengalami masalah maupun terhadap sistem moneter dan keuangan secara keseluruhan. Kebutuhan akan peran Bank Indonesia di bidang SSK atau stabilitas sistem keuangan adalah untuk mendukung berfungsinya sistem keuangan secara normal dalam rangka pencapaian kestabilan harga guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tuntutan peran Bank Indonesia dalam memelihara SSK adalah karena semakin meningkatnya potensi risiko seiring terintegrasinya sektor keuangan global dan inovasi produk dan jasa keuangan yang dapat berakibat pada 1. Perluasan eksposur dan aksesnya menjadi sulit diukur. 2. Semakin meningkatnya kewajiban atau leverage perusahaan dan keterkaitan institusi keuangan. 3. Semakin meningkatnya risiko pasar dan risiko likuiditas melebihi dari yang diperkirakan. Dan terakhir, adanya pergeseran aktivitas lembaga keuangan dari intermediasi menjadi shadow banking. Adapun dampak negatif dari ketidakstabilan sistem keuangan antara lain tercermin dari 1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga menyebabkan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. 2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagai dampak alokasi dana yang tidak tepat menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan terakhir, sangat tingginya biaya penyelamat terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat